Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan tanggung jawab negara terhadap orang asing, properti, kontrak, dan investor. Prinsip tanggung jawab negara pada umumnya, bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Hadirnya hukum internasional mengatur mengenai kedaulatan, termasuk di dalamnya kewajiban yang tidak menyalahi kedaulatan itu sendiri. Dengan demikian, negara dapat diminta tanggung jawabnya atas tindakan-tindakannya yang dianggap melanggar hukum. Munculnya pertanggungjawaban negara mengingat bahwa dalam proses interaksi antar negara yang bersifat lintas batas wilayah akan berpotensi negara melakukan kesalahan yang merugikan negara atau pihak lainnya. Setiap negara dalam interaksi yang bersifat lintas batas harus tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh negara lain. Dengan demikian, jika ada pelanggaran yang terjadi, maka pelanggarnya harus bertanggung jawab secara hukum berdasarkan hukum internasional. Menurut Profesor Sefriani, dijelaskan bahwa secara umum, para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara dalam hal sebagai berikut. 1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. 2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Dan 3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Dengan demikian, tanggung jawab negara dapat dituntut jika terjadi pelanggaran atas kewajiban berdasarkan pada suatu perjanjian internasional tertentu, hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan internasional tertentu, atau akibat lainnya akibat tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional. Hal yang terpenting dalam konsep tanggung jawab negara adalah adanya pengembalian yang penuh atas kerugian yang terjadi. Dalam hal ini dapat berbentuk materi maupun imateri. Bahwa ganti kerugian dapat berupa restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, permintaan maaf, atau pemuasan atas kombinasi di antara berbagai tindakan ganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab negara atas tindakannya yang dianggap melanggar hukum internasional harus disertai dengan adanya pemulihan atas suatu kondisi atau keadaan sehingga dapat kembali seperti kondisi semula, serta jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Macam-macam tanggung jawab negara, yaitu ada 2, terhadap orang asing dan properti milik asing, dan yang kedua terhadap kontrak dan investor asing. Terhadap orang asing dan properti milik asing. Pada prinsipnya, negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri. Namun demikian, pada prakteknya negara di mana orang asing berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya yang mengakibatkan adanya kerugian, sehingga menimbulkan tanggung jawab negara. Terhadap kontrak atau utang negara dan investor asing. Menurut J.G. Starke, ada 3 teori yang dikemukakan dalam hal tanggung jawab negara terhadap kontrak dengan pihak asing. Yang pertama, bahwa kegagalan negara membayar hutang memberikan hak pada pihak kreditor untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memaksa pihak debitur melaksanakan kewajibannya, baik diplomatik maupun kekerasan. Yang kedua, penyelesaian utang negara hanya dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dan jalur hukum. Dan yang ketiga, tidak ada ketentuan khusus sebagaimana suatu negara debitur membayar utang-utangnya. Kewajiban negara debitur berkaitan dengan utangnya sama dengan kewajiban yang muncul dari perjanjian internasional lainnya. Pada perkembangannya, teori inilah yang berkembang dan menjadi cikal bakal lembaga penyelesaian sengketa internasional yang menghadapkan negara dan investor asing menurut Konvensi New York 1958. Sekian dan terima kasih.